Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Ya, sampai saya ngonten ini kasus pembunuhan Brigadir J belum juga kelar. Saat ini pun sudah ditetapkan 4 tersangka katanya dari kasus pembunuhan ini. Antara lain ada Ferdi Sambo, ada Baradae, ada Bribka RR, dan juga supirnya yaitu KM. Dan kemarin, seperti yang diduga banyak pihak, akhirnya tersangka kembali bertambah 1 orang, yaitu istri dari Ferdi Sambo sendiri, Putri Chandrawati atau PC. Nah, jelas dengan ditetapkannya istri Ferdi Sambo menjadi tersangka, akan makin jelas dan tuntas kasus yang menyita perhatian publik ini. Dan ancaman pasal bagi Putri Chandrawati nggak main-main loh. Mungkin sama dengan suaminya, yaitu pasal perencanaan pembunuhan. Waduh, berat ini. Bisa sampai hukuman mati. Dan kemarin, Putri Chandrawati telah diumumkan oleh Agung Budi Marioto selaku Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum pada saat konferensi pers di Gedung Bariskim Polri. Ya, sejak kasus ini mencuat sekira sebulan lalu ya, saya sudah mau membuat episode serius dengan tema kasus ini. Tapi dari yang saya baca-baca, kok sepertinya nggak masuk dalam analisa awam saya. Jadi mencoba menahan dulu, tunggu perkembangan lah. Karena memang nggak mudah membuat konten kasus pembunuhan atau kematian itu. Bisa saya bilang ya, tema yang ada kesedihannya sebenarnya bukan tema favorit saya. Jadi saya putuskan menunggu proses lebih lanjut dan kita ikutan pantau saja. Dan ternyata benar, kadrun pesta pora dengan berbagai analisa ala detektif partikelir. Atau membuat asumsi yang makin liar, bahkan makin ngawur. Dan kalau nggak bijak, jatuhnya ya jadi membuat hoax orang-orang itu. Maka ketika Presiden Jokowi sampai 4 kali memberi arahan ke Kapolri untuk percepatan pengungkapan, transparansi ke publik demi pengembalian nama baik institusi Polri, saat itulah rakyat mulai tenang dan isu liar perlahan surut. Dan saya merasa Pak Presiden sangat tepat dalam hal ini. Kapolri pun segera menjalankan perintah Presiden itu dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Iya, Pak Jokowi ya. Benar waktu dulu bilang Pak Jokowi saya nggak ada beban di periode kedua ini. Nggak ada beban ya, sikat-sikat aja. Iya, saya mencoba merasakan bagaimana gamangnya Pak Kapolri ya. Ketika lembaganya mendapat kenyataan terimbas kasus yang kata orang memalukan dan menyedihkan ini. Padahal kepercayaan publik sedang lumayan tinggi kepada Polri. Prestasi Polri di bawah Pak Sigit Listio ini adalah salah satu yang layak diacungi jempol menurut saya. Ya, kita tahu bagaimana bapak-bapak polisi berjibaku di garda terdepan selama 2 tahun terakhir melawan pandemi bersama nakes. Ini sebuah prestasi yang tidak akan terkubur sampai kapanpun. Semua juga tahu pergerakan vaksinasi menjadi kenceng ketika Departemen Kesehatan mengundang Polri dan juga menggandeng Polri dan juga TNI ya. Sehingga percepatan vaksin, pengadaan vaksin, penyelenggaraan vaksin di tiap polsek, polres, dan juga di Polda itu diselenggarakan. Belum lagi kalau kita bicara kasus terorisme yang menurun drastis di masa Pak Jokowi ini. Dan tentu saja ini peran Polri, nggak diragukan lagi. Segera bertaruh, mereka itu segera kalau mendengar informasi tentang misalnya terorisme, langsung bangkit, bertaruh nyawa, menghadapi segala kemungkinan radikalisme yang ditebar teroris. Yang secara masif, kelompok-kelompok itu berhasil digulung oleh Polri lewat Densus 88. Bahkan ormas-ormas radikal sekarang sudah jarang terdengar lagi. Tiarap dan bungkam melihat bapak-bapak aparat setia menjaga keamanan wilayah kita. Ada tahu pinjol. Ya, yang bukan cuma meresahkan tapi juga sebagian saudara kita yang terjerat sudah sampai pada level memalukan. Bahkan tak jarang korban pinjol ada yang sampai mengakhiri hidupnya. Tapi lihat sekarang. Setelah Kapolri menginstruksikan sikat habis pinjol ilegal, mereka perlahan habis. Enak banget ya yang udah sempat minjem ya.
Terus kantor pinjolnya digerebek ya, jadinya nggak perlu ngembaliin. Iya. Intinya adalah banyak sekali ya kalau kita pikir renung prestasi dan juga kerja baik kepolisian menjaga kenyamanan hidup kita. Anda yang tinggal di Jakarta pasti sepakat. Mulai hilang aksi balap liar yang sering merenggut nyawa anak-anak muda Jakarta. Karena Kapolda Jakarta, Kapolda Metro Jaya adalah salah satu dari sekian Kapolda yang kreatif dan nggak males orangnya. Menurut saya nih, karena saya tinggal di Jakarta. Seperti misalnya aksi balap liar di Jakarta digeser menjadi sebuah olahraga otomotif atas inisiatif dan idenya Kapolda Metro Jaya. Ini keren sih menurut saya ya. Tapi yang juga keren adalah ketika Kapolri menelurkan sebuah diskresi hukum yang bernama restoratif justice. Ini keren. Yaitu untuk beberapa kasus, jika memungkinkan dibuat perdamaian antara tersangka dan juga korban, maka kasus bisa berhenti dan tidak perlu disidangkan. Ini saya pikir langkah yang jenius. Supaya juga hal-hal sepele tidak membuat orang hilang kebebasannya. Asal korban sudah memaafkan dan atau misalnya rugi diganti. Ini mungkin bagian dari konsep slogan presisi dari Polri itu. Supaya Polri lebih humanis, lebih memberi solusi kreatif dan nggak kaku-kaku lagi. Selamat datang di Oposisi 69 FM, edisi weekend ini bersama saya, Mas Jopray. Tarik Bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Nah, kalau kemudian terjadi kasus seperti kasusnya Verdi Sambo atau dikenal sebagai kasus Duren 3 ini, yang menurut kacamata saya adalah persoalan rumah tangga. Gelap mata, emosi berlebihan, ya syukurlah Polri bertindak fair dan cepat. Supaya segera diproses persidangan dan penjahat yang memang benar penjahat, bukan orang baik yang dibuat seolah-olah jadi jahat ya, harus diproses pengadilan dan keadilan tetap menjadi yang panglima. Ini yang penting. Ini kasus yang melibatkan pasangan suami istri. Ya, awam juga mungkin sudah bisa menebak-nebak ya arahnya ya. Ini masalah domestik, rumah tangga. Kalau kemudian di kasus ini ada nyawa yang hilang, ya hukum berat pelakunya. Supaya terang benderang dan tidak ada lagi asumsi-asumsi yang bukannya memudahkan pengusutan kasus, tak jarang malah sebaliknya, bikin ribet. Apalagi ketika kelompok kadrun mulai mengaitkan berbagai asumsi hanya demi memenuhi halusinasi mereka. Misalnya menyandingkan kasus Duren 3 itu dengan kasus lama yaitu KM50. Ya ini sih ngawur. Mereka memang suka isu begini. Nggak ada isu aja mereka membuat hoax. Apalagi ada isu internal Polri seperti kasus Duren 3 ini. Mereka bisa dibilang pesta pora menggoreng isu ini jelas untuk kepentingan mereka sendiri. Soal Rizik, Bahar, Roy Suryo, atau beberapa pengikut mereka yang saat ini bermasalah hukum, itu adalah karena perbuatan mereka sendiri. Polisi itu sebatas memproses hukum karena adanya pengaduan. Kalau pengaduannya mentah, pengaduannya juga sumir, pengaduannya juga nggak jelas, ya nggak akan diproses. Tapi ketika sudah memenuhi pasal-pasal KUHP atau ITE, ya jelas diproses. Bahkan soal siapa yang menjatuhkan vonis, kan bukan Polri, tapi pengadilan, bos. Kalau ada yang divonis, tapi menyalahkan Polri, ya itu sih salah alamat. Ya kan vonis pertama masih ada hak hukum. Banding masih ada hukum banding lagi. Masih ada kasasi, masih ada upaya hukum. Dan tentu saja, saya sebagai rakyat kecil, awam berharap Polri segera pulih dari kesedihan atas kasus Duren 3 ini. Karena tugas berat sudah menanti di depan pintu. Kita tahu saat ini saja kasus yang sedang berlangsung cukup banyak. Ada ribuan kasus tiap hari yang ditangani Polri seluruh Indonesia. Jangan sampai kendor, Pak. Semangat hanya karena persoalan suami istri ini, jangan sampai kendor. Tetap semangat, Pak. Kembalikan energi melayani dan melindungi semua anak bangsa ini. Tidak ada persoalan yang tidak ada solusinya. Apalagi sebagai institusi, Polri pernah menjadi 3 besar institusi yang paling dipercaya publik. Dan saya yakin ini akan kembali. Duka mendalam kita bagi keluarga korban, bagi korban yang sampai saat ini tak henti-hentinya berjuang
untuk mendapatkan keadilan. Dan kita yakin, mau dipendam seberapa dalam, kebenaran tetap akan muncul menjadi pemenang. Polri makin presisi. Kami rakyat tetap berada di belakangmu, Pak. Mendukungmu. Bersihkan segala debu. Salam Bletak. Tarik Bambang. Silakan Pak Jokowi. Cita-cita kita di tahun 2045, 1 abad Indonesia merdeka. Mestinya, insya Allah, Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan 320 juta rupiah per kapita per tahun. Dengan kemiskinan mendekati 0%. Kita harus menuju ke sana. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut